العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد. لرضا الله ولشفاعة رسول الله وإلى خطرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام وجميع أمته من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا، خصوصا لهذا كتاب الشيخ جلال الدين السيوطي ومؤسس هذه المصلى بيت الرحمن. شلله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ke-6 ya, halaman 27. Keutamaan wudu. Bab yang ke-6 dari kitab Lubabul Hadis halaman 27 yang maha membahas tentang istimewanya atau fadilahnya wudu. Salah satu ibadah yang berkenaan dengan kebersihan atau tohar. Hadis yang pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man siapapun atau barang siapa tawaddoa yang ia berwudu lis sholati untuk melaksanakan sholat, kemudian fa ahsanal wudu'a, ia memperbaiki atau memperbagusi wudunya, atau ia berwudu dengan baik. Jangan sampai kita berwudu hanya yang penting basah. Karena kalau bagian-bagian yang rukun kok tidak terpenuhi, maka wudunya tidak sah. Kalau wudu tidak sah, ya otomatis sholatnya tidak sah. Wudu yang rukun, kalau rukun wudu dalam fikih kan 6 ya. Kalau dalam Quran yang disebutkan hanya yang gerakannya saja. Idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Itu ayatnya tentang wudu. Kalau dalam kajian fikih, rukun wudu niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, membasuh kaki. Yang nomor 6 tertib. Wajibnya kan cuma itu. Sementara cuci tangan, kumur-kumur, terus kuping dan lain-lain itu hukumnya sunnah. Nah, yang harus diperhatikan itu ketika membasuh wajah itu harus terkena air mulai dari tempat tumbuhnya rambut secara normal. Berarti kalau kayak saya agak lebaran ya sampai sini. Kalau yang rambutnya udah brondol kayak profesor sampai botak, apakah basuhnya sampai ke belakang? Enggak, cukup umumnya orang itu kan rambut itu kan nyampe sini. Ya maka basuhnya nyampe sini. Kemudian yang bawah sampai jambut. Kalau yang ada jenggotnya ya jenggotnya basah. Kemudian yang kanan kiri ini nih. Ini loh, kecil-kecil yang di kuping ini loh. Apa namanya ini? Ini loh. Nah, ya pokoknya nyampe sini.
Nah, ya kan kuping kita kan tengah ada kecilnya ini kan ini. Nah, ayo ini bagian kanan kiri, bagian atas tempat tumbuhnya rambut, bagian bawah janggut atau jenggot, bagian kanan kiri ini nih. Apa sih namanya? Ya udah itu loh pokoknya. Kalau ini kan yang dipasangin anting nih, yang atasnya itu ada kecil-kecil itu. Nah, itu harus terkena air. Jangan sampai, saya pernah melihat langsung ini masalahnya. Orang wudhu wajahnya ditabokin. Gini loh. Ini yang saya lihat orang tua. Kalau anak-anak saya nggak masalah, biarin dong anak-anak ya. Ini orang sepuh. Padahal dia orang ini dianggapnya tokoh di tempat itu. Tapi ketika pas bareng wudhu begini. Lah kalau begini kan yang kena air kan hanya bagian depan, sementara ini loh yang dikhawatirkan nggak kena. Ini itu minimal yang terkena air ketika wudhu, karena hadisnya tadi fa'ahsanal wudhu, dan wudhunya yang baik. Kemudian kalau tangan, lah kalau biasanya ini kendalanya yang perempuan yang bajunya kan ada yang model sempit ininya. Lah kalau saya kan modelnya longgar, sampai tarik sampai ini ya bisa. Lah ini wajib sikut, ini wajib kena air. Kemudian kalau pergian mah enggak seperti begini. Lah yo dikira-kira. Dikira-kira nanti kalau bepergiannya itu kok apa nanti sholat di perjalanan atau tempat belum pulang, ya wes pokoknya bajunya dikira-kira. Nah, iya. Kemudian mohon maaf, yang biasa manjangin kuku, dalam Islam memang tidak dilarang, boleh manjangin kuku, itu boleh. Tetapi kulit yang berada di bawah kuku yang bisa dipotong, ini kan kuku yang ini kan nggak bisa dipotong. Nah, yang di lebihannya itu kan bisa dipotong. Nah, kulit yang berada di bawahnya itu harus terkena air. Lah kalau sekarang sih gampang ya, kita wudhu kan rata-rata pakai keran, tinggal diginiin juga masuk. Tapi kalau yang kuku kaki agak repot, kecuali yang tempat wudhunya ada duduk. Mohon maaf, kakinya kan bisa begini ya, ini kukunya naik ke atas. Tapi kalau yang wudhu berdiri, kalau yang badannya lincah sih nggak masalah ya. Kalau yang ya abot. Makanya kalau memang tidak ada perlu apa-apa, kuku. Iya. Maka kalau memang tidak ada keperluan apa-apa, kuku lebih baik dipotong. Lah kalau orang kampung dulu buat ngecek ayam udah bertelur apa belum ya. Nah lihat dulu mak saya sering lihat toh. Walasal pagi-pagi kok ayam memeti muter putok diuber ditangkep langsung celup. Oh udah bentar lagi bertelur. Mak saya dulu begitu. Lah iya, kalau enggak lebih baik dipotong. Terus yang pakai pewarna kuku, ya macam-macam jenisnya ya. Ibu yang lebih paham daripada saya. Saya pernah baca ada tulisan dalam kitab fikih wanita, Fiqhun Nisa. Itu kalau cat kuku yang masih kelihatan tekstur kukunya ketika dipakai, itu tekstur kuku. Ini kuku kan ada teksturnya ya, kayak guratan-guratan itu. Kalau itu masih kelihatan, maka ketika wudhu biarin, nggak perlu dihilangin. Kalau yang dipakai nganten itu apa namanya? Anjay ya, kadang ya sampai sini-sini. Inai. Lah itu kan masih kelihatan kan tekstur kukunya. Maka ketika wudhu ya biarin, nggak perlu dihilangin. Cuma kadang kan ada yang tekstur kuku itu hilang sama sekali. Kalau misalnya dikasih warna biru ya biru banget, merah ya merah banget. Yang apa namanya kutek. Ya itu kalau wudhu ya dibersihin dulu. Karena dia menutup ini bagian luar dari tubuh kita yang wajib terkena air ketika wudhu. Kalau misalnya ibu habis meres kunyit kan warna kuning gitu, itu wajib dihilangin apa enggak?
Wajib bilang Lah iya sisanane nanya lagi. dibersihkan itu. Lah ini kan biasanya mungkin bikin jamu atau bikin apa, meresin kunyit atau bikin bumbu ya. Nah, itu kan kadang nempel. Apakah ini wajib dihilangin atau biarin aja? Kan dicuci lah, Ustaz, sabun. Nah iya maksudnya biasanya kalau dicuci itu kan nggak langsung hilang kan. Ada sama begitu. Tapi pernah saya gini ngetes, bukan ngetes ya apa namanya, nyoba di rumah. Saya giniin, terus kemudian saya cuci kan nggak langsung hilang. Tapi saya perhatiin itu tekstur kulit, tekstur kuku masih terlihat. Jadi nggak perlu harus dihilangin bersih. Beda kalau cat. Nah, kayak saya dulu kan ngerjanya bikin mebel itu kan ngecat macam-macam. Itu memang harus dibersihkan karena itu ngalangi air nempel ke kulit. Tapi kalau tekstur kulit masih terlihat kayak kunyit itu tadi, ya wis biarin. Nah ini ketika wudu. Yang penting itu yang fardu-fardunya. Kalau sunnah-sunnah kan tambahan ya. Tapi yo kalau bisa yo yang rapih wudunya. Karena di sini hadisnya man tawaddo'a lis-sholati fa ahsanal wudu. Orang yang berwudu untuk sholat, kemudian ia memperbaiki wudunya. Summa qama ila sholati, kemudian ia mendirikan sholat. Wudunya yang baik, yang teliti, yang wajib maupun yang sunnah, khususnya yang wajibnya. Fa innahu, maka sesungguhnya orang tersebut yakhruju, keluar min khati'atihi, dari dosa-dosanya, kayaumi waladatuhu ummuhu, seperti saat dilahirkan oleh ibunya. Berarti bersih tanpa dosa. Tapi ini yang dosa haqqullah. Kalau hakul adami ya belum bisa. Mentang-mentang wudunya bersih, kemudian perbaiki wudunya, kemudian sholat, utang yang bertahun-tahun nggak bayar lunas gitu, ya nggak bisa. Yes, pokoknya kalau ini yang dimaksud adalah doa yang haqqullah. Kalau hakul adami, ya kalau belum dimaafkan oleh yang bersangkutan, ya nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man, siapapun tawaddoa yang berwudu, lis-sholati, untuk melaksanakan sholat, wa shalla, maka kemudian orang itu sholat, kaffarallahu dzunubahu, maka Allah menghapus dosa-dosanya, ma bainahu, apa antara dirinya, wa bainas sholati, dan sholat itu, al-ukhra, yang lain, allati taliha, yang berikutnya. Maksudnya begini, kita wuduhur tadi kan wudu, kemudian sholat. Kalau wudunya baik, sholatnya baik, secara zahir rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, maka dosa kita yang haqqullah akan terampuni sampai nanti datangnya sholat berikutnya, berarti sholat asar. Lah kalau sholat asarnya bagus, wudunya bagus, dosanya diampuni sampai datangnya maghrib. Maghrib bagus sampai datangnya isya, isya sampai datangnya subuh, subuh sampai datangnya duhur lagi. Berarti kan muter selama 5 waktu. Seandainya kita wudunya 5 kali, maka dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man, siapapun nama tidur ala wudu'in, dalam keadaan punya wudu. Walaupun ketika tidur itu wudu otomatis batal, tapi sebelum tidur usahakan punya wudu. Dan tahadus bin nikmah saya udah jalani ini
masih tinggal di sini. Ya udah mungkin lama. Walaupun tahu nanti ketika tidur batal. Apalagi di sebelah ada istri ya, otomatis batal. Tapi sebelum itu wong wudu juga abot ya. Sekalian sikat gigi, sekalian bersih-bersih, mau tidur ya ngambil air wudu. Walau saya itu dulu diajarin sama temen. Ada temen itu makan bareng. Lah ketika mau makan, dia minta tanya ke pelayan rumah makan itu, Mbak ada tempat kamar mandi. Nah kemudian dia berwudu. Terus saya tanya, Gus mau makan wudu? Karena kebetulan beliau ini putranya kiai. Ya saya diijazah sama bapak saya, pokoknya kalau wudu batal lagi. Kalau batal wudu lagi walaupun nggak mau ngapa-ngapain. Nah saya nih sedikit-sedikit niru. Kalau niru full belum bisa. Tapi yo paling tidak ketika menjelang tidur. Ketika mau tidur biasanya kan kita cuci muka, beres-beres, bersih-bersih. Lah sekalian ngambil air wudu. Man siapapun nama ala wudu'in, ia tidur dalam keadaan punya wudu. Fa'adrakahul mautu, kalau seandainya saat itu Allah kok berkehendak nyabut nyawanya alias meninggal. Saat itu umpama fitil kalailati, di malam itu. Wong Israel itu kalau udah terima mandat ya enggak nunggu waktu ya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak peduli masih muda, sehat, seger buger, kalau memang Israel itu udah dapat mandat, ambil. Udah ada perintah. Biar udah sepuh, udah sakit-sakitan bertahun-tahun, kalau memang belum ada mandat perintah ya belum diambil. Dulu kejadian tahun 2008 ketika anak saya meninggal, mbah saya itu kan sakit udah lama. Ketika dengar apa itu namanya, anaknya cucu tau, buyut ya. Kalau orang Jawa buyut. Ketika dengar buyutnya meninggal ngomongnya begini, apa malaikat iki salah nyabut apa ya? Karena saking beliau itu udah sakit lama, terbaring di tempat tidur gak bisa ngapa-ngapain, malah yang diambil buyutnya. Kebanyakan begitu. Lah ya memang Allah berkehendak udah mandat ke Israel gak peduli. Lah seandainya kok ada orang sebelum tidur dia berwudu terlebih dahulu, kok malam itu Allah menghendaki dicabut nyawanya, fahuwa indallahi syahidun, maka orang ini di sisi Allah termasuk mati syahid. Kalau seandainya malam itu dikehendaki syahid, itu barokahnya atau fadilahnya wudu. Satu hadis lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam an-naimu, orang yang tertidur, at-tahiru, dalam keadaan bersuci alias punya wudu. Orang yang tidur dalam keadaan punya wudu, kas-shaimi, itu seperti orang yang berpuasa, al-qaimi, dan mengerjakan sholat malam. Walaupun seandainya malam itu kok tidurnya kepulesen, karena mungkin siangnya capek, banyak kegiatan, banyak kerjaan, pas adzan subuh baru bangun. Biasanya sholat malam nggak pernah kelewat, lah kok malam itu, hari itu kebetulan kecapean sehingga sholat malamnya terlewat. Tapi orang tersebut kok sebelum tidur wudu dulu, maka diibaratkan kas-shaimi, seperti orang yang siangnya berpuasa, al-qaimi, sama seperti orang yang malamnya sholat malam. Walaupun misalnya siangnya nggak puasa, malamnya nggak tahajud, tapi kalau wudunya tidurnya sebelumnya itu pakai wudu, nah, apalagi yang udah mau tidur wudu dulu, kemudian jam 2:30 bangun sholat malam, kebetulan kayak siangnya puasa, wes berlipat-lipat pahalanya. Ini ibadah ringan
secara fisik di tubuh kita ya dapat manfaat, badannya seger, bersih, fresh, kemudian pahalanya yo dapat. Tapi kadang kalau nggak dibiasakan yo abot, cuman ngambil air wudhu. Kalau nggak biasa, nggak mau sholat kok wudhu. No, kadang begitu kalau nggak dibiasakan. Ya saya ngajarin anak-anak saya dulu waktu masih di rumah sebelum berangkat sholat, berangkat sekolah. Wes wudhu mau, yang penting pokoknya kalau belum bisa wudhunya yang penting kecepek wes. Wes pokoknya latihan. Begitu udah gede kan udah ngerti sendiri. Pokoknya dibiasakan kalau habis mandi kok ada air yang cukup wes sekalian ngambil air wudhu. Walaupun mau ke pasar, walaupun mau masak, misalnya ibu nih, biasanya kalau dingin begini kan ya bentar-bentar pengen pipis ya. Nah ketika pipis ke kamar mandi kok ada air yang cukup untuk wudhu, ya wes silahkan ngambil air wudhu. Wong pahalanya ya kayak itu tadi luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.